Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Pada hari Minggu ketiga masa Prapaskah ini, kita diundang oleh bacaan-bacaan suci untuk setia dan taat kepada kehendak Allah, mencintai Kristus tersalib sebagai tanda cinta kasih Allah yang paling agung, dan untuk memelihara kemurnian hidup kita. Bacaan pertama mengisahkan tentang Allah yang memberikan 10 firman dengan perantaran Musa untuk diwartakan kepada umat Israel. Allah memberikan hukum-hukum itu sebagai pedoman hidup bagi bangsa Israel. Pedoman hidup yang menjadi patokan, pegangan, bahkan rambu-rambu untuk membangun relasi manusia dengan Allah dan relasi manusia dengan sesamanya. Kesetiaan dalam menjalankan firman itu memungkinkan umat Allah untuk hidup dengan baik, aman, dan damai. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus tersalib. Bacaan kedua mengajak kita untuk mencintai salib Kristus sebagai bukti karya kasih Allah yang terbesar kepada umat manusia. Kita diundang untuk menjadi pribadi yang rendah hati dan bijaksana agar dapat melihat misteri kasih Allah melalui peristiwa salib. Orang-orang Yahudi dan Yunani melihat salib sebagai batu sandungan dan kebodohan, sebab mereka melihat hanya dengan mata manusiawi dalam kesombongan. Sedangkan kita melihat peristiwa salib sebagai kebijaksanaan Allah yang menginginkan keselamatan umat. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus tersalib. Kesetiaan untuk melaksanakan firman Allah dan kerendahan hati untuk memandang salib sebagai karya kasih Allah menghantar kita pada pesan Injil hari ini, yakni agar kita memelihara kemurnian hati kita di hadapan Tuhan dan menjadikan diri kita sebagai bait Allah yang hidup. Menjadi bait Allah yang hidup berarti kita setia melaksanakan perintahnya, mencintai salib, dan memelihara kemurnian hati kita. Tindakan Yesus mengusir para pedagang dan penukar uang dari bait Allah di Yerusalem mengajak kita untuk membangun hidup rohani kita secara benar, menempatkan dan menggunakan hal-hal material bijak, dan membangun sikap tobat dengan mengusir jauh dari dalam diri kita perbuatan-perbuatan yang mengotori diri sebagai bait Allah yang hidup. Yesus lebih lanjut mengundang kita untuk merombak diri dengan membangun sikap tobat. Sikap tobat yang kita bangun atas diri kita akan disempurnakan oleh salib Kristus yang adalah tanda teragung karya kasih Allah bagi umatnya. Yesus adalah Sang Putra yang menjelma di dalam daging dan rela menderita demi menebus dosa kita. Ia adalah Allah dan Dia berkuasa atas maut, sehingga maut pun tak mampu memenjarakan tubuhnya. Ia menjanjikan kehidupan yang baru, kehidupan yang dibangun atas dasar cintanya kepada umat manusia. Bapak, Ibu yang terkasih dalam Kristus tersalib. Hari ini kita diajak untuk merefleksikan perjalanan hidup kita dan membangun tekad untuk memulai kehidupan baru yang lebih baik. Marilah kita membangun kesetiaan untuk menaati perintah Allah yang telah diberikan kepada kita dengan penuh iman dan keyakinan. Kita dipanggil agar setia sebab Kristus adalah hidup kita dan dalam Dia kita memperoleh kesucian. Marilah kita memelihara kemurnian hati kita dan hidup kita dan membiarkan Tuhan merombak dan membangun kehidupan baru bagi diri kita. Dengan demikian, Allah dapat menjadikan hati dan diri kita sebagai tempat untuknya bersemayam. Dengan diam di dalam hati kita, Allah akan memperbaharui diri kita dengan membersihkan kita dari kesombongan, kemunafikan, kemalasan, kerakusan, dan perbuatan-perbuatan lainnya yang tidak berkenan
di hadapannya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus tersalib, semoga di masa retret agung ini kita mampu menjaga tutur kata serta tindakan kita agar kita tak jatuh dalam godaan yang menyesatkan, sehingga bait suci Allah di dalam diri kita tetap terjaga dan bersih adanya. Semoga kesetiaan kita untuk melaksanakan firman Allah, kecintaan kita kepada Kristus tersalib, dan kesungguhan kita dalam memelihara kemurnian hidup yang terus bertumbuh, berkembang, dan berbuah dalam kehidupan kita setiap hari. Salam.